ini. Pesawat datang dari tempatnya tim GPBR yaitu Milta Power. Menuju ke arah ini harusnya geser-geser SMB dikit dan Genesis Dogma harusnya enak kalau mereka main. Kan sih Genesis Dogma main harusnya. Main. Ya, dan Genesis Dogma enak. Betul saja karena Primordial berdekat dengan garis pesawatnya yang sulit adalah tim-tim seperti Aura yang harusnya menuju ke arah Georgopol atas. Ya, waktu dari Onyx itu susah kalau misalkan mereka ingin memaksakan kembali ke bagian area kontainer dari Georgopol itu sendiri. Dari Boom juga mereka fleksibel, gampang banget untuk mereka bisa turun, tapi nampaknya Boom gak bisa bermain. Betul, Kira-kira gak ada main. yang mengisikah Sunscreen di bagian area Discord-nya? Ini juga yang membuat PMPL sangat menarik dari segi sistem turnamennya di Liga. Dengan adanya grup-grup yang silih berganti, ada yang main, ada yang nggak main, ada yang main, ada yang nggak main. Ini jadi PR untuk banyak tim, terutama tadi yang sempat saya katakan sedikit yaitu NFT Sravel mengungkapkan bahwa ada adaptasi tersebut yang masih menjadi PR mereka karena silih berganti, yang isi tempat tuh kadang ganti-gantian. Kalau lagi main diisi sama yang lainnya, itu juga yang membuat rotasi-rotasi akhirnya geser-geser. Seperti yang saat ini langsung dilakukan oleh Aura. Harusnya mereka ke Gergopol, mereka turun di Lipovka. Yes, betul, tapi mereka juga ada pertemuan yang terjadi, nggak hanya tim Aura dan juga ada tim-tim lain yang berpapasan secara tidak sengaja juga dengan tim Aura. Kayaknya dari tim Scarlet juga bisa karena kan Scarlet pengen mengarah ke bagian utara. Sedangkan di bagian area checkpoint untuk mereka transit ngambil vehicle dijaga lebih dahulu oleh tim Aura. Dan zonanya condongnya mengarah ke bagian area barat dari Erangel. Betul sekali. Kenapa Aura ngambil Lipovka? Karena Lipovka ini tempatnya Boom dan Boom nggak main. Ini yang menjadi PR oleh NFT. Ini juga yang terus terjadi di PMPL dan membuat PMPL semakin seru untuk kita saksikan di minggu terakhir kali ini. Betul, dan juga kalau misalkan kita bisa lihat dari Alter juga pun sama. Mereka mengambil ke bagian area sisi sebelah kanan untuk mereka bisa rotasi kembali. Karena kalau misalkan kita bisa mereview juga dari game-game sebelumnya. Dari Aura juga mereka cenderung rotasi juga lewat utara. Lewat utara Yasnaya, lewat utara Rozok juga. Sedangkan di bagian area tim utara juga cenderungnya ramai, ada Boom, Aura, Sky Gaming. Tapi kali ini dibuat keleluasan juga untuk Aura karena Boom gak bermain seperti di Wasal Sanskui dan di bagian area Pulau SMB tetap ditempatin oleh tim GPX. Nah, ini juga pemain yang tadi sempat saya katakan dia baru saja merayakan ulang tahun yaitu Bosku. Semoga saja baru merayakan ulang tahun bisa memberikan kado yang manis untuk timnya di minggu kali ini. Amin. Pastinya kita juga berpindah menuju tempat yang berbeda. Sinon saat ini bergerak dengan cukup cepat. Pemain-pemain dari tim HFX sembari mengumpulkan lutingan-lutingan kembali. Terpantau di sana ada RRQ karena memang area yang diambil oleh Sinon itu deket-deket sama Rozok, deket juga sama si area school. Ya betul banget. Dan juga kalau kita berbicara HFX juga mereka untuk di game yang sebelumnya juga sempat fight dengan tim Scarlet Gaming, fight sama tim Aro juga, dan juga ada pergantian pemain di mana maybe digantikan oleh seorang Kato. Kalau dulu-dulu kita melihat itu yang sering dimainkan untuk di sana itu Toms diganti sama Kato, tapi kali ini maybe di Manisan Hawk diganti sama Kato di Erangel-nya. Wow, pastinya ini adalah strategi-strategi baru yang dihadirkan oleh tim Geek karena Geek juga mendatangkan beberapa pemain-pemain yang baru di skena kompetisi PUBG Mobile Indonesia seperti Cibirit yang baru memulai perjalanannya di PMPL di season kali ini. Menjadi pemain yang juga akan kita lihat nanti seperti apa yang akan dihadirkan oleh Cibirit bersama dengan Geek Fam yang terus berbenah agar setidaknya lagi-lagi jadi penantang kuat untuk juara. Karena setelah mereka juara di season yang ketiga, belum ada lagi Geek Fam yang cukup mengerikan di Grand Final. Karena kan Grand Final setelah mereka juara, Geek Fam cukup terdepak di klasemen-klasemen tengah. Betul, pokoknya setelah adanya transisi dari Geek Fam ke Livescape, udah mulai turun tuh performa dari tim Geek Fam itu sendiri. Itu sangat disayangkan. Kayak nggak ada bekas juaranya tuh kayak langsung hilang gitu. Iya betul, dan juga sejauh ini berarti untuk di PMPL belum ada yang namanya juara yang lama. Back to back. Back to back nggak ada. Back to back champion juara baru semua. Sulit sekali untuk menjadi back to back champion di PMPL. Bahkan untuk di season kali ini pun sudah pasti nggak ada back to back champion. Karena tim yang juara season kemarin nggak ada di season kali ini Ion. Pemain-pemainnya menuju ke tim Morph. Dan juga nggak full squad yang menuju ke Morph. Karena terpisah juga dua yang lain menuju ke Bigetron. Betul, dan juga kalau misalkan kalian tadi sadar ya ada aset yang baru juga ya Sansku ya. Apa tuh? Aset WWCD totalnya. Tadi dari tim Bigetron dia di Erangel 1 kali, Miramar 3 kali, di Sanok 1 kali. Total berarti udah 5 poin WWCD didapatkan oleh tim Bigetron dan Alliance. Saat di Sunhawk mereka mendapatkan WWCD itu di minggu yang pertama hari yang ketiga. Lalu Miramar yang pertama mereka mendapatkan WWCD itu di minggu yang kedua hari yang pertama.
3 WWCD yang lain, ya kalian udah tahu di minggu kedua hari yang kelima. Pas banget kemarin tuh ya, di Baru hari banget, yang terakhir baru penutupan Ya. tiba-tiba langsung melesat dengan meroket ke hashtag yang pertama untuk tim Bigetron dan Aliens. Tapi Windy, kalau kita ngomongin WWCD, sebenarnya ada tim yang cukup menarik dari segi perolehan WWCD. Apa tuh? Di saat tim-tim lain mendapatkan WWCD banyak di Erangel, Oke. banyak di Miramar, banyak di Sunhawk. Alter Ego ini jadi tim pembeda karena mereka justru map yang paling banyak mendapatkan WWCD-nya bukan di map besar, tapi di Livik. Alter Ego saat ini masih menjadi penguasa Livik karena 2 kali Livik dimainkan. Yang mendapatkan WWCD adalah tim yang sama, yaitu Alter Ego Limax. Mereka baru mendapatkan 3 WWCD secara total, berarti 4 sama yang tadi, 2-nya itu dari Livik. Wow, dan juga ada di meme-nya PUBG Mobile dan esports.id juga kan ya, Ya. untuk mereka tuh back to back winner chicken dinner di Livik untuk tim Alter Ego dan Livik Alter spesialis Ego. bilangnya. Spesialis Livik, betul. Itu dia. Dan juga kalau diomongin Livik ini sebenarnya kan banyak yang menganggap ini map lawak aja Iya. atau ini cuma map bonus aja. Betul. Tapi bonus tersebut didapatkan Alter Ego dengan besar membuat mereka dapat poin-poin tinggi yang mana saat ini berdampak ke poin PMGC mereka. setuju dan Alter Ego berada di posisi pertama kan PMGC? masih memimpin, betul. Dari Alter Ego masih memimpin dan dari MOB juga mereka kalau nggak salah udah kegeser sama 4 tim. Yang Ya. tadinya MOB di hashtag yang pertama sekarang udah kegeser ada di hashtag yang kelima kalau nggak salah untuk di poin perebutan PMGC-nya. 4-4. Oh 4 sekarang. Ya, di posisi yang keempat dengan 999 total poin. Pertama itu Alter Ego dengan 1041, nomor 2-nya EVOS Reborn. Oke. 1026 total Wow. poin untuk PMGC. Karena kenapa kita sedikit spill PMGC? Ini juga poin yang sangat ketat, Windy. Untuk kita terus menyaksikan siapa nanti yang akan mendapatkan slot menuju ke PMGC dari poin PMGC tersebut. Kalau season kemarin atau di PMGC yang kemarin itu si Genesis Dogma GD. yang lewat poin PMGC kan? Iya, iya betul. Karena mereka stabil banget untuk di season-season sebelumnya dan kali ini nampaknya Alter Ego yang masih memimpin. Dan juga kita sempat melihat juga dari meme-nya PUBG Mobile esports.id dari Alter Ego walaupun mereka belum begitu gemilang ataupun nggak di puncak klasemen terus-terusan, tapi mereka tetap menjaga game point mereka. Betul. Dengan tim-tim lain EVOS yang sekarang dijaga game point-nya oleh tim Alter Ego. Bahkan kalau kalian follow TikTok PUBG Mobile Esport, itu ada sebuah postingan tim PMPL with their problem. Disebutin tuh. Problemnya Alter Ego kalau di-spill sama adminnya TikTok PUBG Mobile, problemnya adalah si paling konsisten. Jadi konsisten itu jadi problem buat mereka. Nggak tusun-tusun. Itu jadi problemnya ya. Problem Betul. yang lain kan kita rotasinya problem, Iya. kita tim fight-nya problem. Alter Ego problemnya adalah kita terlalu stabil. Kita stabil sama dengan tembakan dari seorang Nyongs yang stabil banget dengan barrel kali 4 Sanskoy. Wow. Memberikan damage yang begitu mendalam ke satu player dari tim GPBR tertek low HP dari seorang Remori. Tapi ada balasan juga tadi, satu peluru masuk menuju ke arah Nyong sehingga Nyong langsung merespon cepat apa yang sedang dia alami, bergerak tadi menggunakan sebuah bagi, setidaknya ada info dari Nyong menuju ke arah pemain-pemain BNW yang lain. Masih ada split yang coba dilakukan oleh BNW, tapi saat ini regroup nampaknya akan dilakukan Nyong dan juga mungkin saja inisiasi akan dilakukan menuju ke arah lawannya. Ya betul, tadi kalau nggak salah di bagian area sekitaran perbukitan Kentang nggak sih, kan ada di tim BNW mereka bergerak dari bagian main shelter, mereka udah screeningin terus sudah merotasi juga di menit yang ke-7 dan saat ini nampaknya pemantauan juga terjadi dari tim Genesis Dogma, dari seorang Nichil memantau juga pergerakan dari tim-tim lainnya di bagian area selatan dari Veripair. Ya kalau tadi memang itu berada di Bukit Kentang berarti cepet banget GPBR untuk bergerak karena mereka tadi diuntungkan dari segi garis pesawat. Mereka turun pertama, mereka looting pertama, punya waktu yang cukup banyak sehingga mereka cepat juga untuk langsung melakukan sebuah rotasi. Kita berpindah menuju ke drone view kita yang sedang melihat adanya pergerakan dibangun oleh pemain-pemain Aura No Mercy kali ini menggunakan sebuah Cup RB. Ada Jason di area depan sebelah kanan dari No Mercy, nampaknya Orosesi maksud saya, yang coba dibuntuti oleh No Mercy saat ini. Ya betul, bukan bergerak dari bagian Georgiopol, melainkan bergerak dari bagian sebelah timur yaitu dari area Lipovka. Betul. Bergerak menuju ke bagian area utara, tapi nampaknya ada pertemuan juga terjadi dari bagian sisi yang kedua kalinya dari tim GPBR yang bertemu juga dengan tim BNW. Oh, ini adalah farm harusnya karena ini adalah tempat yang cukup legend, banyak fight-fight legendaris pecah di tempat ini termasuk fight legendaris antara Bigetron dan juga Genesis Dogma di PMGC pecah di tempat tersebut dan kita juga terus melihat area-area lain circle saat ini ternyata menuju ke arah center. Betul, dan juga Alter Ego masih santai dari bagian area utara ke bagian dari Stalbor, dari mereka screeningin juga dan kita bisa melihat juga pergerakan dari tim Onyx yang juga udah melihat touchdown masuk bagian area checkpoint mereka selanjutnya dan sebentar waktu lihat tembakan-tembakan zoning out juga datang dari tim Rob dari seorang Zai menembakkan beberapa peluru panasnya untuk bisa mendapatkan takedown-nya ke player yang sedang berotasi dari tim Aura seharusnya. Terus terpantau untuk saat ini Rozok yang tidak ada Dewa United untuk match yang kedua membuat Zai leluasa untuk dia terus menguasai tempat ini, membuat Zai leluasa untuk dia
setidaknya stay terlebih dahulu sembari memantau pergerakan dari lawan-lawannya. Rocky yang berada di area depan sudah diberikan informasi pastinya karena ada tamu lain yaitu pemain-pemain dari Aura yang pastinya akan terus diincar untuk mendapatkan elimination menuju ke arah Morph yang baru saja bangkit di minggu yang kedua, di akhir minggu yang kedua maksud saya. Betul, dan akankah dari Morph bisa melanjutkan kembali konsistensi yang mereka bangun dari minggu-minggu sebelumnya. Dan bisa dilihat juga di seorang Bazar udah mulai beroperasi juga dengan menggunakan baginya menjadi bagian terdepan ataupun barikade terdepan dari tim Morph untuk bisa mengamankan bagian area checkpoint mereka. Dari BNW Barrier juga mulai bergerak, dari tim GPBR, Ciel cukup menyilaukan dengan tasnya juga yang seperti halnya dari seorang Jason yang juga cukup menyilaukan ya tasnya. Ya betul sekali, berkilau-kilau pastinya tas dari Jason. Dan info yang saya dapatkan cuma Jason ya, yang tasnya berkilau-kilau, yang lain nggak ada ya. Itu Iya. info yang saya dapat di Instagram story siapa gitu. Cuman punya Jason doang ada Just ya. Push, itu akun paling bagus banget. Semua pemain PMPL akunnya nggak ada yang sebagus punya Jason. Itu yang benar-benar eye catching banget tuh nggak ada. Tapi nampaknya lihat dari Martin juga memancing keributan. Tertangkap sudah satu player di tim Scratch Gaming oleh seorang Jarja dan satu buah poin pertama didapatkan oleh tim Onyx di menit yang ke-10. Ini adalah poin yang diinginkan oleh Jar Jar. Ini poin yang dibutuhkan juga oleh Onyx dan mereka mampu mendapatkannya di match yang kedua. Tapi kita juga memantau ke tempat yang berbeda. Lynx yang masih saja terus dipantau saat ini oleh atau menuju ke arah pemain dari Dunia Games. Ada satu pemain yang terus dikirim yaitu Lynx. Di belakang Lynx ada pemain-pemain lain belum berhasil menyeberang karena justru saat ini Bonge bersama dengan satu pemain yang di tower terus ngejagain area jembatannya. Ya, betul. Dan nampaknya dari tim GPX juga nggak bisa menyeberang begitu dengan mudahnya karena Bonge mengamati sedari awal pergerakan dari tim GPX. Lynx pun akan coba mengambil alih di bagian area terdepan mereka untuk bisa melumpuhkan bagian jegatan di ujung jembatan oleh tim Dunia Games. Bonge di hold angle-nya dengan kali 4-nya dengan DP-nya, tapi nampaknya seorang Lynx belum mau membuka tembakannya untuk menumbangkan posisi seorang Bonge. Ya, terus kita saksikan saat ini berpindah juga menuju tempat yang berbeda, menuju ke arah rotasi yang sedang dibangun oleh NFT. Berhasil keluar nampaknya NFT dari area SMB mereka untuk menuju ke pulau utama. Karena tadi kalau kita lihat sekilas dari map yang dibuka, itu NFT ketahan dikit oleh pemain-pemain dari GPX. Tapi ternyata mereka berhasil untuk melewati jegalan tersebut dan kita menuju ke arah yang berbeda. Ini adalah Agansi, pemain dari tim HFX yang saat ini masih berada di rumah 12 saja. Atau bukan di rumah 12, ini berada di satu kompleks saja. Ya, betul. Masih aman sih untuk tim HFX, mereka nggak ada gangguan sama sekali, nggak ada kontender lainnya juga. Bahkan dari seorang Booms juga sedang circling around aja mengecek situasi dan juga kondisi pastinya untuk tim Gresik Dogma. Karena sejauh ini terpantau compound yang incar oleh seorang Boom itu diisi juga oleh tim-tim lainnya. Ada tim Geek Fam juga yang udah mulai mengisi ke bagian area mereka. Dan saat ini zona makin condong lagi mensenter ke area scrappingan Gatka, Sanskoy. Ya, terus menuju ke arah Gatka nampaknya membuat pemain-pemain dari tim 21 menjadi yang paling nyaman untuk saat ini. Mereka sudah mendapatkan compound, ada pengusiran kembali dilakukan oleh Flyboy ternyata yang berada di area tower. Di arah sebelah kanan dari Bonge tadi yang sempat saya bahas, tapi harus hati-hati Flyboy terkena damage yang cukup dalam dari tembakan Rosemary. Betul, tapi ini kan jembatan sebelah kiri yang saya jarang gak sih DG tuh nge-cut dari GPX lewat jembatan sebelah kiri, karena sejauh ini kalau misalkan kita lihat zonanya ke bagian main island, GPX selalu mudah untuk mereka bisa menyeberang masuk lewat jembatan sebelah kirinya. Berbeda halnya dengan NFT yang seringkali juga di awal-awal itu di gatekeep-nya sama tim Void. Ya betul, ini ada sedikit perubahan-perubahan nampaknya yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Dunia Game. Dan dengan satu tim melakukan perubahan, lagi-lagi berdampak menuju tim lain. Tapi kalau kita lihat ternyata ada fight yang melibatkan antara HFX dan juga Bigetron. Tembakan demi tembakan dilakukan menuju ke arah pemain Bigetron yang sedang menggunakan sebuah kendaraan. Satu tumbang kembali Misiri, harus menjadi korban dari keganasan HFX. Tapi kalau kita lihat di tempat yang berbeda, masih sudah ada pemain-pemain Bigetron yang tersisa. Kita belum tahu di mana pemain Bigetron yang terakhir, karena 2 atau 3 yang lainnya sudah knockdown bahkan menjadi confirm elimination. Wow, kayaknya split 3-1 dilakukan oleh tim Bigetron Red Alliance. Dan tadi dari seorang Messi berusaha untuk meloloskan dirinya, menjauhkan dari serangan tim HFX. Tapi malah tertangkap kembali dan menjadi sebuah poin lagi untuk tim HFX. Zuxi ada bagian area open dan Luxi ternyata play terakhir sisa dari tim Bigetron ada di bagian area compound berbeda. Dan itu dia satu buah confirm point eliminasi kembali lagi terjadi untuk tim HFX. Ya, menyisakan satu yang terakhir. Luxi sulit untuk dia bisa menyelamatkan rekan-rekannya. Bahkan
hanya berdiam diri saja tadi, tidak bergerak ke area manapun. Kita berpindah kembali menuju tempat yang berbeda karena tadi memang terpantau adanya 2-1 yang coba datang menuju fight antara Bigetron dan juga HFX. Ingin mendapatkan keuntungan tertinggi dari fight tersebut tapi gagal karena fightnya cepat sekali untuk diselesaikan oleh HFX. Kita juga saat ini melihat point of view dari seorang Jaxi bersiap dengan sebuah Scar L menggunakan kendaraan terlebih dahulu mungkin karena pemain-pemain alter ego mereka terus berputar-putar untuk mencari informasi di sekitar area yang sedang mereka mainkan. Betul, masih sama-sama circling around aja mencari informasi, mengoleksi banyaknya informasi. Dan ini dua tim yang sama-sama rotasi mereka lewat utara dan bertemu juga di bagian area ruins. Dan sementara waktu hanya saling sharing information, nggak ada gertakan selanjutnya lagi. Belum ada engage fight juga dari Alter Ego maupun dari tim Aura. Dan sejauh ini di bagian area high ground, di bagian bukit Giorgio Polnya juga ternyata sudah diisi oleh tim Skeletz Gaming untuk di menit yang ke-15. Banyak yang sudah mulai bertemu namun berbeda. Tidak seperti di Sunhawk tadi pertemuan langsung terjadi fight 4 lawan 4 kali ini. Fightnya melibatkan beberapa tim tapi hanya medium range saja. Tidak ada close combat yang terjadi untuk sementara waktu kecuali tadi HFX sama Bigetron yang berada di compound. Betul, dan berhasil diculik 3 player dari tim Bigetron dan memisahkan Luxi yang berjuang di tengah keributan yang terjadi pastinya karena zonanya shifting lagi ke bagian selatan dari Gatka dan ini pasti akan merepotkan tim-tim yang ada di bagian timurnya, di bagian utaranya juga. Dan sekarang saat ini di bagian center belum ada yang menguasai kecuali di bagian Bieber Circle ada tim HFX, 21, GD, DG, terus ada Bigetron juga belum masuk ke dalam area Bieber Circle-nya. Ya, fight yang terjadi antara Dunia Game dan juga GPX akan terulang nampaknya di tempat yang berbeda setelah mereka tadi saling memantau di arah jembatan kiri. Kali ini mereka berada di area selatan dari circle dan kemungkinan besar akan kembali bertemu. Tapi kalau kita lihat ternyata dari arah yang berbeda, Jaxi tadi mencoba melakukan tembakan demi tembakan. Belum ada knockdown yang didapatkan, memantau satu kendaraan yang lewat nampaknya. Ya betul, hanya tembakan-tembakan warning shot aja di seorang Jaxi. Tapi lihat ini compound dari Luxi. Oh no, kalau digerebek sama tim BNW bisa menjadi fatal banget untuk tim Bigetron. Tapi nampaknya dari HFX mereka nggak peduli, mereka rotasi aja, mereka masuk ke bagian area center aja, tusuk langsung. Tapi nampaknya Luxi menculik satu player dari tim BNW. Bahkan lihat dari seorang Potato dipulangkan juga oleh seorang Luxi. Bigetron, Luxi walaupun tinggal seorang diri tapi berani membuka tembakan zoning outnya ke tim-tim lainnya, Saskoy. Ini dia pengalaman yang berbicara. Luxi tahu apa yang harus dia lakukan saat menjadi last man standing karena kita melihat beberapa momen dia menjadi last man standing tapi mampu mendapatkan poin-poin penting untuk membawa timnya mendapatkan peringkat-peringkat yang lebih tinggi lagi. Tapi justru berada di sebuah shake lagi-lagi BNW menghadapi sebuah PR. Kesulitan yang sedang mereka alami. Kita berpindah menuju tempat yang berbeda. Ternyata Rosesi tumbang di sana. Adanya pertemuan antara Aura berhadapan dengan GPBR. Ada tembakan demi tembakan yang ditujukan oleh Prie menuju ke arah lawan-lawannya. No Mercy masih melakukan proning saja. Bahkan No Mercy tertabrak kalau kita lihat, membuat dia tersungkur ke arah tanah. Yes, betul, dilindas oleh seorang Ken nampaknya dari tim GPBR. Bahkan ada seorang Jason memberikan counternya juga. Dan itu dia mendapatkan satu confirm point eliminasi untuk tim Aura. Tapi fight juga terjadi di bagian sisi yang berbeda lagi. Dari Morph juga sedikit kelimpungan, tapi mereka mendapatkan 4 total poin eliminasi untuk tim Morph. Dan GPBR memutuskan untuk rotasi, tapi itu nampaknya lihat dari seorang Morph. Untuk playernya tak sudah di tempat yang salah karena Jaxi menyambut dengan hangat dengan tembakan-tembakan dari squad lainnya, Saskoy. Tapi Jaxi juga ditumbangkan oleh Fajar. Kali ini pertemuan terjadi antara Jaxi berhadapan dengan mantan timnya Morph. Harus menumbangkan seorang Jaxi. Bahkan kali ini Morph sudah mendapatkan 5 elimination. Morph bangkit mereka di minggu yang ketiga. Morph menunjukkan bahwa mereka punya kapasitas apa lagi. Kemarin Morph baru saja ketemu Bapak Sandiaga Uno. Betul, makanya mereka udah back on track banget lagi untuk Morph di minggu yang ketiga. Dan bahkan dari Skeletz Gaming, oh no, lagi-lagi menjadi tim pertama yang dipulangkan untuk di early gamenya. Dan lihat bahkan ada lemparan utility juga dari seorang Kean ke bagian depan dari tim Aura juga. Dan bahkan dari seorang Fazat rotasi masuk untuk bisa masuk lagi ke bagian area bagian Bieber Circle-nya. Ya, Skeletz Gaming kembali ini adalah tim yang juga harus segera bangkit mereka karena tidak banyak waktu yang mereka miliki. Sudah berada di penghujung dari Liga PMPL kali ini. Mereka harus segera mendapatkan poin-poin penting. Tapi kalau kita lihat kali ini ternyata satu granat tadi hampir menumbangkan pemain Morph yang sedang melakukan revive di tempat tersebut. Hati-hati Kean karena tembakan juga menuju ke arahnya dan tumbang dia. Ternyata yang menjadi pemeran antagonis adalah Luxi. Kembali last man standing dari Bigetron yang ikut campur dari fight yang terjadi. Bahkan HFX membuat GPBR kali ini pulang seluruhnya menuju ke arah lobby. Yes, betul, dan banyak banget seperti yang udah mulai ikut-ikutan join the fight. Dan bakal lihat dari bagian sisi belakang dari seorang Sinon men-tapping-tapping berusaha untuk mendapatkan hitmarknya ke player dari tim Morph. Tapi nampaknya belum bisa mendapatkan confirm point eliminasi. Malah tim Aura yang di-confirm pulang di hashtag yang ke-14, 13 tim lagi tersisa. Dan itu dia baku tembak terjadi dan Luxi terspot posisinya oleh seorang Agansi.
Karena memang area yang diambil oleh Luxy cukup terbuka dan sulit untuk dia bisa selamat, kecuali kalau punya kendaraan mungkin bisa ngacir dengan cepat. Tapi kan kalau dilihat dari posisinya kayaknya nggak ada kendaraan yang dimiliki oleh Luxy sehingga bisa dipantau dengan jelas. Ada kendaraan tapi traktor nggak bisa dipakai. Nggak bisa, Ya. rusak. Iya. Nggak ada bensinnya, ya kan? Cuma Betul. properti aja itu. Betul. Tapi ini bener-bener chaos banget sih, karena kan areanya open banget Sansku Ya. ya, ladang gandum. Dan juga lihat dari bagian area cekungan dari Morph juga nampaknya ini win-win solution juga untuk tempatnya mereka. Kalau misalkan tim-tim lain punya satu buah nades, itu bisa menjadi malapetaka juga untuk tim Morph. Bahkan dari seorang Luxy, di-secure dari awal posisinya oleh seorang Harvest. Nggak dikasih lewat Luxy dari tim Bigetron. Terus terpantau, bahkan Harvest saat ini kalau kita lihat dia punya M4 kali 6 sehingga bisa melakukan tembakan dengan mudah menuju ke lawan-lawannya. Bisa ada pemantauan yang mudah dilakukan, tapi ternyata kembali Fnatic mendapatkan spray tadi menuju ke arah Morph. Morph saat ini sedang dijegal oleh banyak tim. Morph memiliki PR yang sangat-sangat besar. Tapi kalau kita lihat ternyata Luxy pulang terkena Blue Zone. Tembakan kembali dilakukan oleh Flyboy dengan senjata yang baru saja di-boost, yaitu PP Bison. Ya, Sbato bahkan berhasil bisa men-take down satu player. Dan lihat Hans Voyeur terknockdown di bagian belakang dan lemparan lagi dengan lemparan molotov ya, lemparan Ness juga dari tim Dunia Games untuk menghancurkan dunia dari tim GPX. Bahkan itu dia Hans Voyeur hampir dipulangkan juga ke bagian lobby. Dan di sisi lain juga ada pakai Morph nggak bisa bertahan karena areanya Morph memang benar-benar terbuka banget. Di angle-nya itu di pick off oleh beberapa tim yang berbeda. Ya, sulit untuk Morph bisa bertahan dan akhirnya mereka juga harus pulang. Saat ini kita terus melanjutkan kembali fight demi fight yang melibatkan beberapa tim GPX. Mereka merespon dengan cepat apa yang sedang dialami oleh timnya. Turun dari kendaraan tadi Bosku dan juga Rosemary mencoba untuk mendapatkan pemain-pemain dari tim Dunia Game. Tembakan pasti akan coba dilakukan juga, tapi banyak sekali smoke yang sudah di pop up di tempat ini. Sekitar ada 5 smoke lebih tadi, tapi kalau kita lihat Kato yang baru saja dimainkan menggantikan maybe mendapatkan satu elimination menuju ke arah lawannya tadi. Wow, ini fight benar-benar chaos banget. Bahkan ada tracking fire juga dari seorang Bosku mendapatkan hit marknya satu persatu. Dan itu dia nampaknya dilindas langsung begitu saja ditumbangkan juga oleh seorang Flyboy. Diterbangkan ke bagian udara dan bakal lihat dari seorang Walker. Backup dengan UMP Gamingnya berhasil ditapkan dan 1v1 terjadi. Bahkan tim GPX lihat berhasil menekan fightnya. Kontes juga terjadi bahkan sama-sama rata. Dan Rosemary backup di bagian belakang. Dan Rosemary lagi-lagi membawa keberuntungan untuk timnya bertubi-tubi Sanskuy. Rosemary kembali menjadi hero untuk timnya. Rosemary kembali berat pundaknya karena terakhir menjadi last man standing tadi. Mampu menumbangkan pemain-pemain dari Dunia Game. Kita berpindah menuju tempat yang berbeda. Kato harus segera melakukan healing tapi tidak dilakukan. Tembakan juga dilakukan oleh Kato. Sangat disayangkan. Low HP dia. Terlalu percaya diri nampaknya masuk menuju ke arah compound dari seorang Flux tim BNW. Saat ini ada gerbek yang kedua. Cimoy berhasil untuk memulangkan pemain-pemain BNW. Wow, sayang sekali backup dari seorang Cimoy itu sedikit terlambat sehingga Kato nggak bisa selamatkan juga. Dan bahkan Cleon Gapnesnya terpatul hampir memulangkan teammates-nya sendiri ke lobby Sanskuy. Ya, saya juga kaget tadi melihat mantul granat dari Cleon. Mantap betul macan tutul. Tapi kita lihat Cleon saat ini dia punya MK. Dia punya no. fast level 3. Gagal untuk melakukan revive Cleon tadi di tempat tersebut. Dan Cleon menjadi pemain terakhir dari Onyx. Di area dari tempat permainan Cleon ada pemain-pemain Genesis Dogma, ada pemain-pemain NFT. Itu dia, bahkan lihat dari seorang drone mengokang satu buah nades dengan menggunakan Eagle Eye-nya juga diprediksi sepresisi mungkin untuk bisa menumbangkan player dari tim Genesis Dogma. Bahkan di Chill sukses di revive. Alan juga di revive dan ini menjadi 4 lawan 1 untuk tim Onyx dan juga tim Genesis Dogma. Tapi NFT udah keluar di kandang mereka, udah maju juga bahkan di seorang Cleo dengan MG3-nya mendapatkan satu persatu pick off-nya juga Sanskuy. Akan terus kita lihat saat ini MK nampaknya yang digunakan oleh Cleon dan terus terlihat juga Boychill Roning terlebih dahulu sudah mengetahui di mana pemain-pemain dari Genesis Dogma berada. Boom, terkena tembakan dari Boychill. Boychill datang, Boychill melakukan proning, cepat sekali refleks dari Boychill tapi sulit untuk bisa melawan pemain-pemain dari tim Genesis Dogma sehingga Boychill harus pulang. Kita lihat fight kembali terjadi di tempat yang sama, di gorong-gorong yang sama saat ini melibatkan Genesis Dogma dan juga pemain dari tim Onyx. Tapi satu pemain Genesis Dogma juga tumbang tadi. Wow, begitu banyak angle yang harus dikuasain juga oleh tim GD, tapi nampaknya Cleon lagi-lagi dengan MK-nya mendapatkan satu, mendapatkan dua lagi untuk tim Genesis Dogma. Bahkan Cleon hanya dengan seorang diri mendapatkan 2 buah poin lagi untuk tim Onyx. Sanskuy Cleon, what a play from Cleon. Sangat-sangat baik apa yang dilakukan oleh Cleon bermodalkan MK dibuat auto untuk close combat. Hanya butuh sekitar ya paling nggak 3 peluru aja udah langsung knockdown lawan-lawannya. Itu yang menjadi kelebihan dari senjata MK, senjata airdrop yang didapatkan oleh Cleon. Tapi kita berpindah juga menuju tempat yang berbeda untuk saat ini. Circle yang ke-6 proning sedang dilakukan oleh Mineral bersama dengan pemain-pemain 21 Esport yang lain. Tapi tracking juga dilakukan oleh Given menuju lawan-lawannya HFX.
harus melakukan revive karena dua pemainnya tumbang di sana. Ada PR yang dimiliki oleh HFX, tapi sulit untuk bisa melakukan revive karena kembali spray dilakukan oleh banyak sekali angle menuju ke arah defensif HFX. Betul, dan bakal lihat split dari tim 21, mereka split juga udah mulai melebarkan lagi. Saya mereka spring out ke kanan juga ke kiri, bakal lihat vehicle explosion diberikan oleh seorang Banyu, mendapatkan tumbangan poin lagi ke tim HFX. Tinggal satu lagi tersisa, dan di tracking juga firingnya udah nampaknya Rosemary. Lihat pejuang terakhir GPX masih di depan, bahkan membangkitkan juga untuk dua rekan teammates mereka. Bosku Hanforyu sukses diselamatkan juga ternyata Sanskui. Ya, masih ada Hanforyu sebagai tandem dari Rosemary, tapi ternyata kali ini tidak hanya Hanforyu karena Bosku juga bangkit untuk kembali membantu Rosemary mendapatkan elimination karena lawan-lawannya GPX. Cukup baik mereka bermain di Rangel kali ini. GPX sudah mendapatkan 5 elimination sementara waktu. Dan mungkin akan bertambah lagi dengan dipulangkan Nichil, karena dari Nichil juga udah mulai terlockdown banget posisinya, nggak bisa bergerak sama sekali. Ada di bagian area terluar dari zona itu sendiri. Dan lihat dari tim 21 Banyu mengokan satu buah smoke untuk mereka bisa bergegas lagi, maju lagi masuk ke dalam area play zone-nya. Masih kita terus lihat kali ini tracking demi tracking dilakukan oleh berbagai player di dalam Rangel kita. Banyak tembakan terus dilakukan, bahkan kali ini tracking juga tidak hanya dengan M4. Toms menggunakan AKM suppressor tadi melakukan tembakan. Toms masih berputar-putar di tempat tersebut, area permainan Geek Fam. Bahkan sudah mulai melebar kali ini, menyebar pemain-pemain dari GPX untuk bisa mendapatkan informasi lebih banyak lagi di manakah sebenarnya posisi pasti dari lawan-lawannya. Yes, betul, dan berbeda halnya dengan seorang Linux, dia ngepick juga ke bagian tim Geek, ngepick juga ke tim HFX, bahkan ada baku tembak juga terjadi, ada counter yang diberikan juga oleh tim Geek, memberikan tappingan damage, bahkan ditumbangkan juga oleh seorang Nichil dari tim Genesis Dogma dan mendapatkan satu posisi yang menjadi jangkar untuk tim 21, dan tinggal satu lagi player aktif yang tersisa dari tim 21. Dua kali kita melihat Genesis Dogma menyisakan pemain terakhir, tapi pemain terakhir dari Genesis Dogma tersebut berhasil ke late game dan berhasil untuk dapetin knockdown di late game. Seperti yang tadi dialami oleh Genesis Dogma juga saat mereka bermain di Sanok, namun kembali kali ini kita melihat Sinon ternyata menumbangkan Moy, satu pemain dari Geek. Tidak hanya pemain HFX yang harus dilawan oleh Geek karena GPX juga datang. Bosku menuju tempat yang tepat, menuju arah yang tepat. Bosku akan coba melawan pemain terakhir dari Geek yang bertahan. Kita melihat saat ini melakukan tembakan demi tembakan dan Bosku mengakhiri semuanya. Lagi ngelamun makan duku. Cakep. Ampun Bosku. Bosku benar-benar menyakitkan banget, bahkan juga menyakitkan banget tembakan-tembakan dari seorang Rosemary, mendapatkan posisi player terakhir dari tim Genesis Dogma. Nichil pun ditumbangkan di posisi yang keempat, dan 3 tim lagi tersisa dengan GPX. Kuantitas player mereka masih unggul dibandingkan tim HFX dan juga tim 21 Sanskui. Dan lihat bagaimana cara GPX untuk bertahan. Mereka bertahan tidak dengan defensif. Mereka bertahan dengan cara eksplosif. Mereka menumbangkan lawan-lawannya, membuat mereka dapat 9 elimination dan membuat mereka punya space area yang sangat-sangat besar untuk dimainkan. Sebuah clearing yang sangat baik dan lagi-lagi strategi sapu bersih yang dilakukan oleh GPX. Tapi ternyata kalau kita lihat Sinon mendapatkan 2, tidak untuk yang terakhir. Masih ada lagi dan lagi Bosku yang baru saja berulang tahun mendapatkan elimination menuju timnya. Yes, betul, dan tinggal Banyu seorang diri di dalam satu buah area shape kecil, dan bakal lihat di tapping juga oleh seorang Bosku. Diprediksi juga posisi tembakannya dengan kali 3-nya Linpick ke bagian kanan, berusaha untuk melakukan player terakhir dari tim 21, tapi Banyu masih bisa hold angle-nya, masih bisa bersabar juga, dan ada melontaran smoke juga, bahkan Molly dimainkan, dan needs dari seorang Bosku. Hanford dikirimkan untuk menyambut posisi seorang Banyu. Ya, ternyata satu pemain dari GPX di depan sana belum knockdown dua-duanya, baru knockdown 1 sehingga revive masih bisa dilakukan, tapi push langsung dilakukan oleh Rosemary. Langsung saja menuju ke area depan, melakukan tembakan demi tembakan, dan winner chicken dinner didapatkan oleh GPX. Sapu bersih. Semua pemain di akhir-akhir tadi didapatkan semuanya oleh GPX. Wow, luar biasa dengan 6 untuk seorang Rosemary, 3 untuk Hanforyu, dan juga 2 untuk seorang Bosku, dan 11 total poin eliminasi diamankan oleh tim GPX di game kita yang kedua Sanskui. GPX masih dengan ritme yang mereka ciptakan di minggu yang kedua. Ya, masih bermain dengan sangat-sangat baik dan stabil pemain-pemain GPX. Bahkan mereka berhasil mendapatkan WWCD lagi di Rangel. Ini adalah WWCD keempat mereka selama bermain di 2022 PMPL ID Fall, dan WWCD ketiga mereka di